selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Nyanyikan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
undangan Tuhan Anda terima hari ini. Kiranya Tuhan mengubahkan hatimu. Saya berdoa ketika kita naikkan pujian ini, sama seperti ketika keturunan Korah ini bernyanyi, oh jiwaku hancur merindukan pelataranmu. Hatiku bersorak akan Engkau. Oh Tuhan, berbagailah orang yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siaran, yang langkah kakinya ke jalan-jalan menuju Sion. Walaupun hari ini Anda berada di dalam kegelapan, Anda berada dalam lembah baka, ketika akan naikkan pujian ini, kiranya Tuhan mengembalikan hatimu kembali, diundangnya kembali, maka lembah bakamu akan menjadi tempat bermata air. Diselubunginya dia dengan berkat, dan engkau berjalan makin lama makin kuat. Orang yang berjalan dalam kerinduan terhadap Tuhan, orang ini gak akan melenceng kemana-mana. Dia akan selalu sampai di hadirat Tuhan. Dia akan selalu sampai di bait Allah. Kita naik pujian ini dari awal. Bawa hatimu, jangan pedulikan kanan kirimu. Hari ini Roh Kudus mau bekerja di masing-masing pribadi. Saya tahu ada banyak hati jauh dari Tuhan. Dia mencintaimu hari ini, dia ingin hatimu kembali. Saya tahu ada beberapa di antara Anda pernah mengalami pengalaman yang intim dengan Tuhan, tapi hari ini sudah tidak lagi. Tuhan mengingatkanmu kembali. Dia merindukan momen-momen seperti itu. Dan ketika Anda naikkan pujian ini, curahkan hatimu di hadapan Tuhan. Oh Ramasyada Marama. Thank you Jesus. Oh. Here is praises, oh heart. Each time I think of you, the praises I love you so much, Jesus, love you so much. Lord, I love you. Lord, I love you. My soul sings in your presence, in your presence, carried on your wings. Love you so much. Sing Jesus. Jesus, love you so much. Oh, how my soul longs for you, longs to worship you,
curahkan hatimu di hadapan Tuhan. Curahkan kerinduanmu. Katakan, how my soul bersama-sama. How my soul longs for you. We long to worship you forever in your power and majesty.
and my shield. For you are my salvation. For you are my Haleluya. Haleluya. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Kami bersyukur atas hari ini Tuhan, atas setiap kesempatan untuk kami mengenal-Mu lebih dalam, atas setiap hal yang kami nikmati sepanjang hari ini, atas setiap pemberian yang Kau berikan. Dan Kau berikan juga kepada kami untuk karunia menikmatinya. Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang Kau nyatakan. Kami mau mengucap syukur atas apa yang Kau sediakan bagi kami, penyertaan-Mu, mujizat-Mu, bahkan ajaib bagi Tuhan. Mengucap syukur kalau kami boleh melihat bahwa kami hari ini sebagaimana ada, itu karena karunia-Mu. Dan mari Tuhan, pertemuan ini Kau yang ubahkan hati kami, untuk kami punya hati seperti-Mu, cara pandang dalam diri kami relakan semuanya untuk Kau ubah, untuk Kau ubah sepenuhnya menjadi seperti-Mu. Kami relakan diri kami digarap. Mari Roh Kudus, Engkau garap semuanya sampai dengan kedagingan kami, sampai masa lalu kami, manusia lama kami, tabiat kami, karakter kami yang lama, Engkau garap habis semua, hingga kami punya hati yang seperti Kristus. Mari Roh Kudus, kami menghargai-Mu. Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi hidup dan memberikan pada kami kesempatan untuk kami seperti Kristus. Bekerja, bergerak di muka bumi ini. Kasih Bapa, kami mengucap yang percaya katakan. Amin. Wow. Yang barusan kita adakan. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya, Doni Yunus, sumber dan online. Sebelumnya, saya atas nama seluruh keluarga besar sumber dan online mengucapkan selamat, video sebelumnya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, dan Roh Kudus menghibur kepada Olin sekeluarga yang ditinggalkan oleh mama tercinta. Ya, kita akan mulai dengan pelajaran yang baru. Mohon maaf, ini video yang kedua karena sinyal sangat buruk. Bahkan tadi pun yang ini pun terputus lagi. Mudah-mudahan, yuk kita sama-sama berdoa agar segala kendala teknis ini bisa teratasi dengan baik dan kita bisa menerima pengajaran ini tanpa terputus. Baik, kita akan mulai dengan hati yang baru. Oke, sebentar saya akan kembali mengulang siarannya karena yang barusan siarannya sudah habis. Oke, sebentar ya. Mohon 1 menit saja maksimal, saya minta untuk mengulang kembali.
nge-repost kembali siaran ini. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kemarin-kemarin siaran kami tertunda karena tiba-tiba kondisi badan saya mesti istirahat. Nah, kita bersyukur hari ini kondisi badan saya sudah baik, masih bisa online. Namun kalau lihat dari penampilannya masih keringetan gini, ya dukung doa ya agar kita semua tetap sehat semua. Jadi nanti jangan kaget kalau tiba-tiba saya minta minum dulu atau saya minta dulu mengelap muka saya karena sangat-sangat panasan saya di sini. Ya, tapi ini kepanasan rupanya kepanasan pemulihan ya. Baik, saya akan mulai dengan bahasan hati yang baru. Apa itu hati yang baru? Hati yang baru ini sudah diberikan janji oleh Tuhan kepada bangsa Israel lewat Yehezkiel dan lewat Yeremia. Bentar. Oke, pas. Agar proses cloning Yesus terjadi dengan sempurna dalam diri orang percaya, ada dua unsur yang harus diganti, yakni hati dan pikiran daging atau hati dan pikiran manusia lama dengan hati dan pikiran Kristus. Ya. Jadi agar proses cloning Yesus atau benih ilahi Yesus yang dimasukkan ke hati kita oleh Bapa ini bisa hidup sempurna, maka yang perlu ditanggalkan adalah hati manusia lama dan pikiran manusia lama, pikiran daging itu namanya. Pikiran-pikiran manusia lama itu dalam jiwa. Ketika kita dilahirkan baru, yakni dengan iman menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, kita diberitahu bahwa Tuhan Yesus telah masuk ke dalam diri kita dan mulai mengajak kita makan dengan Dia. Sebenarnya Roh Tuhan Yesus masuk sebagai benih ilahi yang karena kemudian makan bersama dengan roh kita, Ia segera bertumbuh menjadi makin lama semakin besar setiap hari. Nah, jadi karena ia makan bersama dengan roh kita, ia yang semakin tumbuh. Kitanya tumbuh juga nggak? Tumbuh juga. Jadi kita setelah menyatu dengan roh Tuhan itu, kita juga ikut tumbuh loh. Eksistensi kita bukan kita yang dulu ya, eksistensi kita, hidup kita itu menyatu dengan Tuhan Yesus kan ya. Dan orang berpikir bahwa kita tuh kehilangan jati diri kita. Ya mungkin ada benarnya, karena manusia lama dan hati lama kan dibuang semua. Tapi bahwa kenyataannya diri kita ini masih namanya misalnya siapa di sini, Ibu Jet Boni, misalnya Ibu Esther, Dika, Doni misalnya gitu, itu masih namanya sama, cuman dalamannya beda. Kita tidak menampik bahwa kita itu masih ada yang namanya keinginan-keinginan, tapi semuanya itu tertutupi kemudian oleh arahan-arahan Tuhan yang demikian jelas. Dan menempatkan kita kepada posisi yang jelas sebagai siapa kita di muka bumi. Bukan karena kita takut dihukum loh ya, bukan. Tapi karena kita nggak mau nuker kemuliaan yang demikian besar itu dengan kenikmatan sesaat. Nah coba gitu, bayangin begitu. Kita nggak mau nuker kemuliaan yang demikian besar itu dengan kenikmatan sesaat saja. Dan kita mau menapaki jalan-jalan itu dengan bersungguh-sungguh karena yang di depan sana nanti akan memberikan kepada kita ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita lakukan sekarang. Bapak dan Ibu sekalian, saya mau mengulang kembali apa yang pernah saya bagikan di hari Sabtu kalau tidak salah. Sabtu atau Jumat ya. Nah, saya pernah bagikan tanpa saya sadar, saya pernah bilang begini. Itu saya pikir ada tuntunan tertentu, saya bilang ini. Hidup kita mesti betul-betul mengalami kesadaran penuh sedang dituntun oleh Tuhan masuk ke dalam rangkaian keselamatan sampai dengan dunia yang akan datang dan itu kekal. Kalau kita hari ini menerima pelajaran-pelajaran untuk kita nangani masalah yang itu saja di sekeliling kita ya. Masalah yang itu aja gitu, maksudnya yang serangkaian masalah-masalah seperti manusia pada umumnya gitu. Kita kehilangan jati diri kita sebagai anak Allah loh. Oke, untuk masalah itu untuk kita bereskan, betul.
tapi cepat beresinnya, jangan berlama-lama. Karena sebetulnya Tuhan punya program yang jauh lebih banyak dari itu. Anda dan saya sedang dibawa untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan Kristus. Anda dan saya sedang dibawa untuk menjadi orang yang penuh dengan kepenuhan keilahian. Sementara menyelesaikan apapun itu, masalah-masalah pergumulan itu, oke, kita mesti mencicipi apa saja yang sedang Tuhan kerjakan di dunia yang akan datang. Itu pernah Dia nyatakan kepada orang-orang di Perjanjian Lama. Makanya tidak heran orang-orang di Perjanjian Lama sampai dengan bisa melihat hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, bahkan kita pun belum pernah ngalamin. Belum pernah melihatnya. Belum pernah mendapatkan yang dari Tuhan seperti itu. Mengapa? Karena hal-hal tersebut mesti kita ketahui dan itu adalah hak. Tapi kemudian masalahnya kita punya waktu untuk dengar Dia apa tidak? Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempunyai waktu demikian banyak untuk dengar Tuhan bicara terus menerus, bukan saja ya dan tidak, baik dan jahat, tapi betul-betul pengajaran yang dari Tuhan, kita kemudian akan ditempatkan oleh Tuhan untuk belajar di tingkat yang lebih tinggi lagi. Amin. Nah, saya berharap agar kita semua tidak lantas menjadi orang yang gagal di tengah jalan karena apa yang kita inginkan nggak akan terjadi. Kecewa ikut Tuhan karena keinginan kita sukar digenapi. Keinginan kita nggak terwujud aja gitu, udah doa puasa tapi nggak pernah terwujud juga. Barangkali itu bukan Tuhan yang mau. Kita yang mau. Sedangkan Tuhan menempatkan kita pada kehidupan yang sebenar. Ya. Nah, kita lihat dulu sejak zaman Yehezkiel. Di Yehezkiel 11 ayat 19. Nah, kita mengatakan begini. Yehezkiel 11 ayat 19. Ya, mudah-mudahan semua sudah bergabung ya, karena ini video yang kedua. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi Tuhan memberikan kepada kita hati yang lain dan roh yang baru. Hati yang berbeda dengan hati orang pada umumnya. Hati yang spesial. Hati yang betul-betul diperuntukkan oleh setiap orang-orang yang dikasihinya. Dekat. Kalau kemarin Ibu Levina nanya itu, apa itu artinya konsekrasi? Nah, ini ditandai dengan hati yang baru. Konsekrasi. Pada zaman Perjanjian Lama, orang-orang Perjanjian Lama menandakan konsekrasinya. Seperti Samson, dia tidak boleh mencukur rambutnya. Itu tanda konsekrasi. Nah, itu tandanya bahwa kita terkait dengan Tuhan. Diberikan oleh Tuhan hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Tapi Tuhan juga memberikan kepada orang yang dikasihinya juga hal yang demikian. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Jadi hati yang sukar dikoreksi sebetulnya Tuhan akan jauhkan. Tuhan akan jauhkan kalau kitanya mau relakan diri untuk diberikan hal itu oleh Tuhan. Ditanggalkan. Tapi kalau kitanya nggak mau aja gitu, dia juga akan menjadi Tuhan yang menghormati kita sebetulnya. Bukan Tuhan yang pemarah gitu ya. Tuhan tetap menghormati. Kalau kitanya tetap nggak mau, dia nggak akan maksa. Mengapa? Nah, dia memberikan mereka hati yang taat supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Bapak dan Ibu, seringkali kita berpikir kalau kita bisa taat, kalau kita bisa ngikutin sesuatu aturan, kalau kita bisa ngikutin hal-hal yang membuat kita menjadi orang yang ngikutin undang-undang lah, ngikutin suatu aturan lah, kita menjadi orang yang takut ya biasanya ya. Benar nggak? Itu menjadi orang yang takut. Siapa yang kayak gitu tuh?
pasti ke mimpi-mimpi sering ke bawah-bawah tuh, masa sekolah, takut ulangannya nggak beres-beres gitu ya, takut ujiannya hasilnya jelek, nanti dimarahin. Itu biasanya gambaran ketakutan kita kepada Tuhan. Benar. Mesti dibarisin loh Bapak Ibu sekalian. Hubungannya seperti itu hubungannya dibangun oleh orang-orang dengan Tuhannya di dunia yang mereka. Di dunia sana mereka berhubungan dengan Tuhan seperti itu. Tapi lihat ini, kalau Tuhan menempatkan kita dengan hatinya, kalau Tuhan menempatkan kita dengan rohnya, bahwa kita menjadi orang yang ngikutin Tuhan, kemudian bukan dengan ketakutan seperti orang dunia ngikutin Tuhannya, enggak, tapi ngikutin Tuhan kemudian menjadi apa? Umat, dan kemudian Allah menjadi Allah kita. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Bapak dan Ibu, tahu nggak sebetulnya ya, ketika dulu tuh Tuhan menciptakan manusia itu diberikan wewenang seperti Allah, berkuasa atas bumi, berkuasa atas binatang-binatang. Ya. Tapi ketika manusia berdosa, mereka malah menjadi orang yang terkutuk. Ya. Terkutuk dan bahkan terpisah dengan Tuhan. Keterpisahan dengan Tuhan membawa manusia yang ada di dunia ini mencari Tuhan dengan cara mereka masing-masing. Bahkan menggambarkan Tuhan dengan cara-cara ritual peribadatan yang mereka pikir bisa mendekat kepada Tuhan. Tapi Tuhanlah yang datang jadi manusia untuk mendekatkan manusia kembali kepada Allah. Tapi Tuhan itu sendiri harus menjadi bagian dari manusia agar bisa merasakan apa susahnya jadi manusia. Gimana sih peliknya jadi manusia? Itu Tuhan kita seperti itu. Kepikir nggak? Kalau kita menjadi orang yang pelik hari ini, Tuhan pernah jalanin menjadi manusia yang ngikutin kepelikan hidup di dunia ini loh. Apapun yang kita pikir masalah kita pelik, nggak sepelik Tuhan loh. Benar. kita mungkin masih menjadi orang yang bisa mencari kekuatan dengan cara-cara tertentu ya. Tapi Tuhan tuh mesti taat penuh kepada Bapaknya, mesti mati di kayu salib titik. Dia nggak bisa cari enforcement dari kekuatan dari yang lain. Bahkan sebagai anak Allah pun dia nggak boleh panggil malaikat-malaikat Tuhan untuk membackup dia, nggak boleh. Meskipun dia punya kuasa untuk itu. Pokoknya mesti mati di kayu salib titik. Untuk apa? Agar sekumpulan orang-orang yang kemudian dilahirkan dari Adam jadi umatnya kembali, dan Allah jadi Allah mereka. Allah mengakui manusia-manusia itu jadi umatnya. Mengapa jadi umatnya? Sespesial apakah dibilang umatnya itu? Saya mau kasih tahu. Yang disebutkan dengan umat Allah. Mungkin hari-hari ini banyak orang ngaku begitu ya, saya adalah umat Allah. Tapi saya mau kasih tahu, kalau dari ayat ini, hati yang lain dan roh yang baru, itu tandanya ada perubahan yang sangat signifikan dengan manusianya yang dulu. Nggak boleh sama lagi, bahkan harus serupa dengan dirinya sendiri, harus segambar dan sebangun dengan Allah. Maka yang disebut dengan umat oleh Allah adalah sekumpulan bangsa imam yang kemudian dipenuhi dengan Roh Kristus. Nah, ini rencana besar. Kalau kita belum sekumpulan umat yang penuh dengan Roh Kristus, yang penuh dengan keilahian, maka kita bukanlah segolongan umat Allah. Jadi silakan orang-orang mendefinisikan umatnya seperti apa, silakan aja gitu ya. Dalam kekristenan seperti ini. Kita mesti tahu, kita mesti diubahkan agar serupa dengan Kristus, segambar dan secitra dengan Allah.
dan bahkan semuanya yang kita pikir kita masih punya pikiran-pikiran yang baik, yang berkenan, kita udah tahu ya baik berkenan, itu ternyata masih kurang. Selalu ada yang masih kurang ya, kalau kita belum ngikutin yang sempurna. Contohnya pemuda yang kaya yang sejak mudanya, orang-orang yang kaya yang sejak mudanya ngikut Tuhan. Guru, apa yang membuat seseorang baik? Oh, hanya satu yang baik. Nah, udah gitu apa yang dia udah ngikutin aturan hukum Taurat sejak masa mudanya. Wah, bagus, kata Tuhan. Sekarang ada satu lagi yang kurang. Apa itu, kata si pemuda ini? Sekarang jual hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, ikut aku. Orang ini yang sejak mudanya ngikutin hukum Taurat, yang sejak mudanya ngikutin aturan-aturan yang pada masa itu yang paling holy, yang paling kudus, yang paling luar biasa tinggi nilainya di mata orang-orang, itu aturan sangat luar biasa loh pada masa itu ya. Padahal dia udah ngelakuin semuanya. Ketika Tuhan nyatakan jualah semua hartamu, bagikanlah kepada orang-orang miskin, ikut aku. Sedihlah dia karena hartanya banyak. Lalu Tuhan bilang, wah, orang yang kaya gak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Wah, orang-orang bilang, tambahkanlah iman kami. Tahu gak mengapa orang yang kaya itu gak bisa masuk dalam kerajaan Allah? Bukan karena hartanya banyak maka gak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dan ini gak ada hubungannya dengan mamon sebetulnya. Mengapa? Ketika Tuhan bilang memberikan satu perkataan kepada orang ini, hukum Taurat udah beres atau belum? Wah, sejak masa muda semuanya sudah khatam, sudah habis. Aku sudah berbuat baik. Aku tuh kurang baik gimana? Gitu kan bahasanya. Pokoknya kalau urusan kebaikan saya nomor 1. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika orang ini menduga bahwa dia sudah mengikuti aturan-aturan Tuhan dengan jelas, satu yang dia belum pernah ikuti selama ini ternyata apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu. Itu ternyata belum ia lakukan hingga hari itu. Mengapa? Ketika Tuhan nyuruh langsung kepada dia nggak mau ngelakuinnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, cara kita untuk menangani dan menggenapi hukum-hukum yang ada di dunia ini dengan cara apa? Dengan cara ngikutin apa yang sedang Tuhan katakan di hati kita masing-masing. Dengan cara apa kita menjadi orang yang sempurna? Dengan cara ngikutin apa yang diomongin Tuhan di hati kita saat-saat ini. Seperti hari ini saya mengambil keputusan untuk saya online. Saya mengasihi Tuhan. Dan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri saya? Yang ini. Tentang kesempurnaan. Apa yang perlu kita pelajari dari kesempurnaan itu bukan kesempurnaan soal kita nggak bisa berbuat dosa dan apapun itu kita mesti seperti orang holy gitu. Enggak. Ikuti aja dulu pimpinannya Tuhan. Pimpinannya dari perkataan Tuhan itu. Itu yang paling penting. Karena ketika kita ngikutin apa yang Tuhan bicarakan di hati kita, itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Itu ada hubungan yang indah dengan Tuhan di situ. Daripada kita ngikutin ritual-ritual, ngikutin apa misalnya pujian penyembahan, tapi tidak didasarkan dari apa yang sedang Tuhan bangun lewat hubungan di hati kita yang baru itu. Tanpa mengubah karakter. Menjadi orang yang taat, yang tadinya keras, jadi lemah lembut. Sekali lagi saya katakan dan saya ingatkan bahwa ikut Tuhan dibuktikan dari perubahan karakter. Keberhasilannya dari situ. Kalau karakternya belum beres-beres juga, ya berarti belum ikut Tuhan betul-betul. Amin. Oke. Iya,
Takut akan Tuhan kan waktu itu saya sudah bilang takut akan Tuhan itu berbeda dengan ketakutan dihukum. Takut akan Tuhan itu ada dalam salah satu dari tujuh roh Allah itu ada takut akan Tuhan. Itu adalah wajib. Tapi bukan takut dihukum, takut masuk neraka, takut dimarahin dan sebagainya gitu. Itu menandakan ada hubungan yang kurang baik. Itu loh. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengapa kita mesti punya pikiran dan perasaan yang dipunyai Tuhan Yesus? Karena kita tuh bukan yang dulu lagi. Pikiran dan perasaan Tuhan itu yang paling penting yang perlu kita miliki. Yang olehnya kita bisa hidup. Nah, kalau dalam Filipi 2 ayat 5 ini dalam bahasa terjemahan bahasa Inggrisnya, perasaan itu adalah pikiran. Jadi bukan pikiran dan perasaan. Ya. Sebetulnya ini bukan dua fasilitas dalam tubuh manusia. Sebetulnya pikiran di dalam hati. Coba cek nanti ya terjemahannya ya. Pikiran. Jadi perasaan-perasaan itu ada dalam jiwa, betul. Tapi pikiran-pikiran itu kebanyakan dari pikiran-pikiran di dalam hati. Roh pikiran-pikiran, tepatnya. Jadi perasaan-perasaan itu kita masih bisa rasakan, Pak. Iya, perasaan-perasaan itu masih ada di dalam hati. Nah, ada kalanya kita jadi orang baperan. Mengapa kita masih pakai manusia lama kita? Baperan gitu ya. Kalau ada orang yang merhatiin kita ngambek. Kita live group. Wah, live group. Ada orang yang misalnya nyindir sesuatu, nyindir di media sosial, lalu dia unfollow dan sebagainya. Itu baperan kan? Baperan dari mana asalnya? Dari hati yang lama. Hati yang lama itu penuh dengan kesombongan, ego, harga diri yang banyak, yang tinggi, gak mau dipermalukan dan sebagainya. Itu ego. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita, Ia mengambil rupa seorang hamba. Bayangin, lalu jadi manusia, ngosongin diri dari kealahannya. Mana yang ribet? Kita yang baper? Ribet? Atau Tuhannya yang lebih ribet? Tuhan yang lebih rendah hati, kok mau ya dia ninggalin tahtanya, ninggalin kekuasaannya, ngosongin diri jadi manusia. Bayangin loh, ketika dia lahir, sebelum besar, dikejar-kejar sama Raja Herodes. Bayangin tuh ancaman dia, udah belum juga besar, belum juga berumur 2 tahun, langsung dikejar-kejar sama Herodes. Bayangin, itu bayi Yesus. Dan sampai dengan tingkat tertentu, sampai dengan bayi itu belum bisa menentukan, sampai dengan mempertimbangkan sesuatu ya, bayi Yesus telah gugur 2 raja sekaligus. Wah, jadi itu nubuatan di kitab Yesaya. Jadi 2 raja sekaligus itu mati sebelum Yesus besar, bahkan sebelum 7 tahun, kalau nggak salah. 2 raja besar mati saat itu. Itu nubuatannya Yesaya. Nah, siapakah 2 raja besar itu nanti ya? Nanti aja itu. Nanti itu lama lagi ceritanya. Pak Doni ini terlalu banyak ngomongin cerita. Ya. Oke, sudah mengerti semuanya ya. Jadi yang saya jelaskan tadi, bagaimana keberhasilan kita ngikutin Tuhan ditandai dengan hidup yang diubahkan, karakter yang diubahkan. Bahkan pikiran dan perasaan kita sebetulnya nggak jadi penting. Yang penting itu pikiran perasaan Tuhan Yesus saja. Masa iya Pak? Iya, benar. Setidak-tidaknya kalaupun kita punya pikiran perasaan yang nyambung dengan dia lah gitu. Bisa nggak? Misalnya belas kasihan dari dia gitu. Kalau kasihan sama orangnya dari dia juga belas kasihannya gitu. Kayak gitu tuh. Kalau misalnya kita mau doain orang sakit,
pokok doanya dari dia juga gitu. Itu ya, bisa dimengerti ya. Semuanya dari dia. Karena kita nggak boleh punya pikiran-pikiran yang melenceng lagi. Pikiran melenceng itu bahaya loh. Bahaya benar. Jadi ketika kita tiba-tiba lagi off gitu ya, nggak ada tugas apa-apa di rumah, ngopi gitu ya, berbaring, tiba-tiba ngelamun, kayaknya asik juga nih kalau liburan gitu ya, asik juga kalau misalnya nginep sampai berapa hari ya sama keluarga, itu bagus nggak? Bagus. Tiba-tiba kepikiran macam-macam yang enggak. Tahu nggak, hari itu, saat itu kita mungkin harusnya sedang memikirkan hal yang lain, bukan pikiran-pikiran berfantasi seperti itu. Itu pikiran di alam hayalnya mengembang. Boleh nggak seperti begitu? Bukan masalah boleh dan nggak boleh. Tubuh yang kita punya, ada kalanya terbatas untuk menampung apa yang Tuhan berikan. Kalau nyawanya belum diberesin. Akal budinya masih belum menerima. Segimana rohnya udah sempurna pun, tapi tubuhnya ternyata nggak bisa nerima, jiwanya nggak mau nangkep, nggak bisa nerima kebenaran, nggak bisa tembus sampai dengan pengertian yang dari Tuhan sedemikian dalam, akan bisa. Nah bayangkan kalau tiba-tiba umur seseorang kan nambah terus ya. Itu ada yang namanya kadaluarsa. Tubuhnya udah gak kuat lagi. Saya berdoa agar Bapak dan Ibu sekalian yang baru bergabung di acara online ini, bukan bergabung di masa-masa ini masa-masa emas sebetulnya. Jangan berpikir masa sisa waktu ini, sekian puluh tahun ini, kalau bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, gampang percaya sama Tuhan aja. Mengapa? Banyak orang-orang dulu kemudian di umur 30 tahun masih berkutat-kutat dengan apa yang ia pegang. Dicari dalam Alkitab kebenarannya nggak ketemu-ketemu. Dia punya satu kebenaran-kebenaran yang dia punya, yang dia pegang di Alkitabnya nggak ketemu-ketemu. Ini dibikin doktrin. Bapak dan Ibu sekalian, tubuh itu lama-lama nggak bisa lagi di-charge, diisi dengan firman yang bisa mengubah tubuh. Lama-lama habis. Mungkin ada sisa waktu masih muda ya, dari kekuatan jiwanya mungkin masih bisa diubahkan ya. Mungkin kalau terima penyembahan ada urapan tertentu ya, ada semangat. Saudara-saudaraku pernah melihat mungkin kalau di dalam ibadah ada yang sampai heboh-hebohan gitu ya dalam penyembahan. It's okay. Mungkin itu juga ada rohnya, ada jiwanya. Tapi kemudian ketika diisi dengan firman-Nya nggak bisa. Tidak ada persekutuan yang indah dengan Tuhan yang intens. Tubuhnya nggak bisa nerima lagi asupan nutrisi dari firman Tuhan secara rema. Lalu kemudian sowak. Nggak ada kemudian perubahan apapun lagi. Sukar diubahkan, nyawanya juga kemudian mempunyai karat-karat tertentu, ada luka batin, akar pahit, banyak luka, nyimpan luka, hatinya kemudian tumbuh bermacam-macam, sakit penyakit, nyimpan penyakit. Nah Bapak Ibu sekalian, kita mesti sadari awal nih, kok bisa seperti itu? Hari-hari ini kalau kita masih ngelamun yang enggak gitu ya, ngelamun dengan berdasarkan alam hayal kita. Mungkin alam hayal tumbuhnya dari pikiran-pikiran yang lama kita, pasti itu. Cuman kita definisikan alam hayalnya dari mana munculnya ketika tiba-tiba muncul alam hayal. Apakah dari yang kita lihat? Misalnya film-film tertentu, maka janganlah nonton film-film tertentu itu. Atau kalau kita dengar dari orang-orang yang menyenangi hobi-hobi tertentu, maka please jangan dengar dulu. Jauhi dulu sementara sampai engkau siap, enggak tergoncangkan oleh omongan-omongan orang lain. Atau kalau engkau menjadi orang yang enggak nyaman pada situasi tertentu,
ya Anda mesti membatasi dulu Anda bergaul dengan siapa. Agar kita punya ketenangan dan hati yang stabil. Enggak gampang goyang. Konsisten. Ini penting untuk kita lebih tajam di dalam mendengar suara dan pimpinan Tuhan. Itu yang paling penting yang sedang Tuhan bawa di dalam hati kita masing-masing sebagai umat Allah. Hanya itu. Tidak ada yang lain. Anda dan saya semua punya satu kesempatan. Mau nggak dituntun oleh Tuhan secara pribadi lewat hati yang baru itu. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita akan lihat ada 4 macam hati yang pernah tertulis dalam Alkitab. Ada 4 macam keadaan hati manusia. Hati yang keras digambarkan hati yang seperti di pinggiran jalan. Ada tanah lembut tapi berbatu-batu. Ada tanah lembut tapi bertumbuh juga macam-macam semak belukar kesukaan duniawi. Dan yang keempat adalah tanah hati yang lembut seluruhnya. Nah, itu dari Markus 4 ya. Pinggir jalan ada tanah lembut tapi berbatu-batu. Ada tanah lembut tapi bertumbuh juga macam-macam semak belukar kesukaan duniawi. Dan yang keempat, tanah hati yang lembut seluruhnya. Nah, sebetulnya 4-empatnya tanah lembut, gembur. Tapi ada material lain, ada material batu, ada pinggir jalan, ada kesukaran-kesukaran duniawi. Itu yang tadi saya bilang, menghambat kita untuk bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus itu masalah. Pak, kan memang orang tuh nggak lepas dari masalah, iya. Cara pandangnya mesti diubahkan. Ya. Lalu yang keempat, hati yang lembut sepenuhnya. Aduh, hati yang lembut sepenuhnya saya mau seperti itu, Pak. Oke, mari kita pelajari ya. Markus 4 ayat 14. Penabur itu menaburkan firman, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi begitu dengerin firman, belum sampai di hati, ambil lagi. Ayat 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Stony heart. Hati yang berbatu-batu. Hatinya ada yang lembutnya, tapi ada material batu-batunya. Dan yang begini nggak bisa berakar. Bisa sih tumbuh, tapi tahannya sebentar. Bisa cuma 1-2 hari ketika ada penindasan. Atau karena kemudian berbenturan dengan keadaan sekitarnya. Rema yang didapat ternyata keadaan sekitarnya tidak menunjukkan adanya breakthrough. Kemudian dia kecewa, maka jadi murtad. Kenapa tanah berbatu-batu ini? Karena kemudian dia ketika datang penindasan gak tahan. Tahu nggak sebetulnya? Kan saya sering kali bilang ya, ikut Tuhan tuh tandanya ada satu stamina yang diubahkan. Stamina secara roh yang kemudian kita punya ketahanan. Ketahanan untuk long suffering, lebih lama lagi menderita. Dalam penderitaan lebih lama itu, Tuhan sedang tunjukkan kepada kita buah roh, ketekunan dan pengharapan. Nah, kalau kita masih belum punya ketekunan dan pengharapan itu, kita cenderung menjadi orang yang gak sabar. Coba, kitanya gak sabar, nunggu breakthrough, tapi Tuhannya sedemikian sabar nunggu kita. Ya, kita mungkin hari-hari ini nggak sadar Tuhan sedang nungguin kita dengan sesabar-sabarnya. Nunggu perubahan dari diri kita hingga kita bisa seperti pikiran-pikirannya, perasaan-perasaannya, cara pandangnya. Tapi kenapa nggak sampai-sampai terus?
Apakah dia masih sabar? Sabar loh. Dia baik kan? Baik banget. Kalau Tuhannya dunia yang lain mungkin enggak seperti Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sekarang melihat kesabaran Tuhan, pandanglah begini, ini kesempatan untuk kita kemudian bisa lebih lagi diubahkan oleh Tuhan, lebih banyak lagi. Markus 4:18, yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, kita seringkali mempunyai kekhawatiran, bukan? Apalagi serang-serang ini kekhawatiran semakin memuncak. Wah Pak, chip dipasang. Wah ya, Pak kata Bill Gates begini, Pak kata WHO begini, Pak kata gini. Loh, Anda terlalu banyak dengar dari orang-orang. Anda terlalu banyak dengar, lihat WA grup. Anda terlalu banyak dengar apa kata buah pohon pengetahuan dan jahat. Stop it please. Anda harus berdiam diri. Tanya sama Tuhan. Secara pribadi. Tuhan ngomong apa? Adam kan bilangin, kata siapa kamu telanjang? Siapa ngasih info? Apakah kamu makan buah dari pohon yang aku larang itu? Bapak dan Ibu, manusia banyak keracunan. Setelah makan buah pohon pengetahuan jahat itu, banyak dari diri mereka, di dalam diri mereka mempunyai perasaan tidak aman, tidak nyaman kepada Tuhan mereka. Mereka percaya mereka punya Tuhan, entah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi seperti apa yang mereka pikirkan. Tapi dengan kekhawatiran mereka tidak percaya Tuhan ada. Yang mereka percaya Tuhan bisa menyediakan, Tuhan bisa menyediakan berkat dan sebagainya. Oke. Tapi Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang ingin mendatangi setiap manusia. Ngomongin, aku punya rencana buat kamu loh. Mau ikut gak rencananya? Ini rencananya gini. Oke kan? Mau ikut gak? Bapak dan Ibu, dalam rencana Tuhan tuh gak mungkin ada yang salah. Jadi kalau kita mau ngikuti rencana Tuhan, meskipun tampaknya di dunia begitu banyak tekanan-tekanan, jangan lihat tekanan-tekanannya. Jangan lihat orang-orang yang kemudian kocar kacirnya. Jangan lihat orang-orang kemudian tumbang-tumbangan gitu, jangan, sekali lagi jangan. Lihat Tuhannya yang ada di hati kita. Percayai Tuhan. Apalagi kita mesti percayai selain Tuhan. Itu tidak yang ada di hati kita. Markus 4:20, akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Buahnya dalam bentuk apa? Buah roh. Kemudian disampaikan kepada orang, pengajarannya, nasihatnya, apa yang dia dapatkan, kesaksiannya berupa kesaksian. Ya, shalom semuanya. Masih bersama-sama dengan saya Doni Yunus. Ini video ketiga, video satu, video kedua. Video ketiga ini mudah-mudahan stabil sampai di akhir, karena barusan saya sudah meriset apa yang ada di sini settingannya. Oke, sambil menunggu semuanya untuk bergabung ya. Oke. Nah, jadi hati yang berbuah itu ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Itu hati berbuah membuat orang tuh, jadi ada dampaknya ketika seseorang kenal sama kita. Kalau kita punya buah di dalam hati kita, orang bisa ingin kenal Tuhan, bukan ingin berguru pada kita. Nah, tapi orang jadi ingin kenal Tuhan, merindukan kembali Tuhan yang pernah hadir dalam hidup mereka. Wah. Atau kemudian
ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan yang diceritakan oleh kita. Kok nampaknya yang ini lebih dekat ya? Gitu tuh. Nah, kenapa? Karena orang yang menceritakan dari hati yang berbuah itu, hati yang ada buah-buahnya itu bukan cuma soal teori, bukan cuma soal hafal ayat, bukan cuma soal apapun itu, tapi banyak soal kasihnya, banyak soal menyentuh roh masing-masing orang, butuhnya apa, dan kemudian apa yang mereka butuhkan berupa kasih sayang, berupa hanya sebatas mendengarkan saja keluhan-keluhan mereka itu udah cukup biasanya bagi orang yang luka batin. Hanya pengen didengerin aja itu udah cukup. Dan ketika orang semakin banyak datang kepada dia, kemudian orang-orang tersebut diubahkan seperti apa yang Tuhan inginkan, itulah sedang terjadi proses perubahan karakter. Tanpa sadar kita sedang mengikuti perubahan karakter itu bersama-sama Tuhan. Dan tahu nggak Bapak Ibu sekalian, ketika kita preaching, ketika kita mengabarkan Injil, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mungkin nggak seperti secara dogmatis, mungkin bukan secara kontekstual. Menurut ayat ini dari perikop sebelumnya, setelah perikop sebelumnya, mungkin nggak seperti begitu. Hanya sederhana aja tentang kebaikan Tuhan, tentang bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana tentang perlindungan Tuhan, bagaimana Tuhan itu baik ya, dia selamatin saya loh pas saya sedang lagi saat kritis seperti gini, tiba-tiba Tuhan baik loh, dia tunjukin saya berkat-berkatnya loh. Itu kesaksian yang dibutuhkan banyak orang. Bukan ayat ini ngomongin soal ini, bahwa ayat ini ngomongin soal kekudusan. Betul, kekudusan penting. Tapi ketika orang yang jauh dari Tuhan ngomong soal kekudusan, ngomong soal gimana-gimana, orang dia makin jauh. Ngerti bedanya ya? Kita mesti punya kerinduan hati Tuhan yang seperti bagaimana untuk menghadapi orang yang seperti bagaimana. Kita butuh Tuhan, butuh strateginya Tuhan. Nah, kita akan belajar tentang hati yang pernah ada di orang-orang perjanjian lama. Wah, contoh yang pertama adalah hati Musa. Hati Musa itu lembut melebihi hati semua manusia di muka bumi. Hati Musa itu lembut melebihi semua manusia yang ada di muka bumi. Karena itu ia dapat berhadapan muka dengan Tuhan. Karena itu ia dapat berhadapan muka dengan Tuhan. Mungkin ada yang bilang, Pak, saya mau nanya Pak, Musa kan nulis kitab Taurat ya Pak? Iya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, betul. Kan salah satu di kitab Taurat itu kan Musa yang nulis. Semuanya kan Musa yang nulis, dan salah satunya ada ayat yang ngomong soal hati Musa lembut. Berarti dia nulis sendiri dong Pak. Iya. Semua memang ada yang menuliskan kitab-kitab ini selain Musa ya, ada panitera-paniteranya. Tapi ini berdasarkan kesaksian dari Tuhan. Musa nggak berani bilang dia sendiri bahwa dia itu lembut. Saya orang yang lembut hatinya loh. Nah, saya orangnya penyabar loh. Saya orangnya bijaksana sekali loh. Coba kalau dibilang begitu. Kita bilang begitu, orang-orang pada bilang, aneh orangnya. Benar nggak? Semakin orang menganggap dirinya bijaksana, semakin nggak percaya. Benar nggak? Nah, kelembutan seseorang atau kelembutan Musa bisa membuat dia berhadapan muka dengan Tuhan. Hati Musa yang seperti begini disebutkan sebagai hati yang pure heart, suci atau murni, dan dapat memandang wajah Tuhan. Oke, saya banyak mendengar, saya kalau menyembah lihat Tuhan Pak, ganteng sekali. Oke, Pak, saya kalau lagi mimpi saya sering dipeluk sama Tuhan. Oke, nggak salah. Tapi semuanya originalnya kita belum. Itu gambaran saja, secara originalnya belum. Mengapa? Kita nanti akan berhadapan muka dengan Tuhan nanti ketika kita bertemu di awan-awan.
Hari ini kita bertemu dalam satu cermin, kata Toto Navo dari Medan. Berarti masih banyak bercermin, Pak? Iya. Udah belum kita bertemu dengan Tuhan ya? Di cermin lihat, banyak kekurangannya enggak? Banyak. Saya masih pemarah nih, saya masih emosian. Ya ubah dong. Tuhan kan enggak pemarah, Tuhan kan enggak emosian. Ubah. Pas besoknya cermin lagi, saya kok masih banyak salahnya ya? Mengapa? Saya masih dendaman sama orang. Nah ubah. Ganti dendaman ini menjadi hati yang pemaaf. Seperti Yesus. Itu gunanya cermin. Itu gunanya Tuhan yang ada di hati kita. Semakin mirip dengan Tuhan, kita akan makin melihat Tuhan dalam keadaan yang sebenarnya. Meskipun kalau kita memakai tubuh jasmaniah ini, kita masih jauh dari Tuhan. Amin. Nah, jadi jangan sampai berhenti di situ. Oh, saya sudah pernah lihat Tuhan. Oke, bagus. Terusin lagi. Bukan itu nggak udah cukup, Pak. Terusin lagi. Mungkin itu baru gambaran aja. Gambaran kemudian kita bisa mendapatkan bahwa kita bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Ya. Tetapi bahwa hati itu masih dapat dikuasai oleh marah. Musa kan masih marah ya. Telah menyebabkan Musa tak diizinkan masuk Kanaan. Usahakan diri kita agar marah tak pernah menguasai diri kita. Bagaimana caranya? Minta Roh Kudus menyelidiki motivasi-motivasi yang dapat menyebabkan Anda marah dan minta itu disunat oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita di dalam hati Musa dengan segala Tauratnya adanya penanggalan tubuh dari yang berdosa ceritanya disunat. Yang disunat itu sebetulnya hatinya ya. Nah, di Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bilangan 12 ayat 6, lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Musa itu jadi nggak pernah dapat teka-teki dari Tuhan. Nggak dapat gambar air mancur. Artinya apa ya Tuhan gambar air mancur? Enggak. Kan sering nanya sama saya tuh di inbox, Pak Doni saya melihat ada gambar anak kecil. Anak kecilnya nuntun saya gini. Itu apa artinya Pak? Ya kadang-kadang saya juga nggak tahu artinya apa. Kan memang Tuhan yang ngasih tahu. Tuhan yang ngasih tahu artinya ngasih tahu mimpi, Tuhan artinya yang memberikan informasi. Bukan saya dong harusnya. Yang mimpinya siapa? Betul nggak? Ada lagi yang lain. Ini saya sempat ngalamin juga. Pak, saya sempat bermimpi. Mimpinya apa? Gigi saya tanggal. Copot 2 biji. Artinya apa? Kalau kata manusia yang dulu-dulu, kalau kata orang-orang nenek-nenek tua gitu ya Pak, bukankah itu tandanya bakal ada yang mati? Arti mimpi gigi tanggal adalah adanya yang mati. Yang matinya 2 gitu. Iya Pak. Enggak, bukan itu artinya. Artinya adalah ibu mesti gosok gigi. Biar nggak tanggal giginya. Coba ikutin, pasti nggak tanggal giginya. Rajin gosok gigi. Beneran itu arti mimpi yang betulan. Jadi jangan sampai ditanggapi secara wah, menurut orang-orang tua zaman dulu, kalau gigi tanggal berarti ada yang mati. Wah, gitu ya. Enggak lah. Mesti gosok gigi. Betul? Lebih rajin gosok giginya. Agar tidak tanggal giginya ya. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Langsung pada ketawa itu. Ayo, siapa yang ketawa ngaku. Itu yang apa? Yang
pakai mau ketawa ngaku tuh mimpinya berarti. Iyalah, banyak orang menduga itu berarti ada yang mati. Enggak, benar itu karena kurang gosok gigi aja. Ya. Hati yang kedua selain Musa adalah hati Nathanael. Dari 12 murid Tuhan ada seorang yang istimewa hatinya, yakni Nathanael, yang langsung kelihatan oleh Tuhan Yesus. Jadi hatinya benar-benar transparan. Anda pernah lihat ubur-ubur? Nah, kelihatan kan isinya? Nah, seperti itulah hatinya Nathanael oleh Tuhan. Kelihatan banget isinya seperti apa? Kelihatan banget. Langsung kelihatan oleh Tuhan Yesus yang memiliki hati tulus, hati Israel sejati sesuai dengan desain Allah semula, hati yang murni dan tidak licik. Orang yang berhati seperti ini akan mudah mendapat penglihatan sorga. Ini Nathanael ini Bartolomeus, kalau nggak salah, murid Yesus yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Mengapa kok bisa Tuhan tahu ya jelas banget? Ya dia Tuhan. Tapi kok jelas banget gitu? Ada kalanya Bapak Ibu sekalian, setiap motivasi, setiap intention itu demikian jelas. Kita bisa ketahui dari orang-orang yang kita hadapi. Jelas banget. Sekali lagi kalau kita punya hatinya Tuhan. Transparan sekali. Tahu kan kisah Ananias Safira itu ya? Ketika mereka menjual hasil tanahnya, ditahan sebagian, mereka bilang semuanya ini sudah kami berikan. Ditahan padahal sebagian. Petrus waktu itu kan dipenuhi Roh Kudus. Mengapa kamu berdua membohongi Roh Kudus? Nah, Bapak Ibu sekalian, segamblang itu Tuhan tunjukin hati setiap orang. Ya betul. Segamblang itu Tuhan tunjukin hati setiap orang. Wow, ketika kita punya hatinya Tuhan, kita betul-betul mesti membawa Tuhan dalam keadaan yang menghormati menghormati Dia kemana kita pergi. Jadi jangan sampai kita kemudian lihat seseorang, kita punya banyak kepengen, ya misalnya kalau laki-laki lihat ada perempuan yang cantik, wah pengen minta nomor teleponnya nih gitu ya. Jangan ya Bapak Ibu sekalian, jangan ya Bapak-bapak sekalian yang dikasih Tuhan, jangan. Kalau ternyata perempuan-perempuan lihat ada seorang laki-laki yang bisa mendengarkan perempuan yang cerita curhat gitu, rasanya langsung pengen curhat gitu, juga begitu. Jangan juga gitu ya. Kita mesti jaga hati betul-betul dari setiap lamunan-lamunan yang muncul. Ini bahaya. Akhir zaman sekarang lebih banyak soal banyak melamun dan tiba kita di alam khayal. Seolah-olah itu alam roh dari Tuhan, padahal itu alam khayal. Hati-hati. Kita nanti masih belajar ini di close group. Saya undang bagi saudara-saudariku yang umurnya 30 sampai 20 untuk yang mau bergabung di close group, acara ini silakan terbuka ya. Jadi kita mau fellowship, kita mau ngobrol-ngobrol bareng. Nah, saya suka kalau kayak fellowship kayak gini buat saya masih terlalu kaku. Tapi kalau fellowship bisa ngakak saya ketawa-ketawa sama teman-teman di fellowship. Teman-teman di fellowship yang di close group, yang senior-seniornya pasti udah tahu gimana hebohnya kita kalau berfellowship ya. Fellowship kudus. Heboh tuh. Banyak yang kangen. Pak, kapan fellowship lagi? Iya, saya lagi ngatur waktunya lagi nih. Kan udah mulai selesai PSBB-nya ya. Ya, kita buka ayatnya tentang Filipus. Mengapa dibilang bahwa Filipus itu orang yang seperti Filipus itu punya kesempatan untuk melihat hal-hal yang datangnya dari sorga. Yohanes 1:47.
Yohanes 1, 47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat. Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu Yesus yang ngomong kepada Nathanael. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Seorang Israel sejati. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah, ini salah satu dari 7 roh Allah berfungsi. Sebelum Filipus memanggil engkau, jadi sebelum bertemu dengan Nathanael itu, Tuhan Yesus sudah melihat Nathanael ada di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus berkata, apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Oh, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Bentar. Bapak Ibu, kesempatan untuk melihat sorga terbuka itu jarang didapatkan loh. Jarang didapatkan. Di Perjanjian Baru sorga terbuka, ada sorga terbuka bagi orang yang akan meninggal. Stefanus, langit terbuka. Lalu langit terbuka ketika Tuhan dibaptis, ada suara datangnya dari langit. Orang-orang mungkin menyangkanya itu guntur. Orang-orang menyangka itu guntur. Surga terbuka ketika Yohanes naik dari Pulau Patmos, rohnya naik ke surga. Hari-hari ini kalau kita mempunyai hati yang jernih sekali, tanpa dibebani dan syarat dengan berbagai macam kepentingan duniawi yang manusiawi. Bisa lo dibawa ke sana, surga terbuka. Melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Bisa lo melihat malaikat-malaikat ganteng-gantengnya seperti bagaimana. Pelayanan malaikat-malaikat. Melihat bagaimana ternyata kita itu ketika mengabarkan Injil itu enggak sendirian. Kerajaan Allah membackup kita dalam penginjilan. Keren banget. Itu hatinya orang yang seperti Nathanael. Lalu kemudian hatinya Daud. Ketika Daud dikelilingi oleh singa, beruang, Goliat, Saul yang membencinya, dan kemudian bangsa-bangsa di sekelilingnya. Menjadi sekelilingnya sebagai musuh-musuh yang harus diperanginya sampai tua. Ia selalu mengandalkan Tuhan dan melekat kepadanya dengan setia. Ketika ia hampir terbunuh dalam sebuah peperangan karena mulai lemah tenaganya, ia diminta tinggal di istana raja sementara anak buahnya berperang terus. Nanti baca di 2 Samuel 1:15-17. Tapi karena iseng di istana, akhirnya ia jatuh dalam perbuatan-perbuatan keji yang dibenci Tuhan. You know, ketika saya baca ini, barusan banget saya baca ini, saya diingetin, jangan sampai kita iseng, apalagi kalau kita pegang HP, iseng, otak-atik main, buka sana buka sini, nonton sana nonton sini, yang terjadi apa? Ngabisin waktu. Apa kemudian untungnya? Nggak ada untung apa-apa, hanya untuk entertain. Nah, entertain ini apa yang terjadi pada Daud, kemudian ia jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan keji yang dibenci Tuhan. Namun hatinya lembut, mau dikoreksi, dan ia dengan segera mengubah malapetaka itu dengan iman. Ia meminta Tuhan mengubah hatinya kembali dengan cepat, dengan meminta roh-roh yang baru untuk melengkapinya, dan mengubah pengalaman buruknya jadi pengajaran bagi generasi sesudah dia. Di kitab Mazmur 51 ayat 13.
Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Nah, kalau bangkitkanlah kembali padaku, dalam bahasa Inggrisnya restore, balikanlah kembali, pulihkanlah kembali, bangunkanlah kembali. The joy of thy salvation, kesukaan akan keselamatan. And let to willing spirit, roh yang rela, roh yang mau dibentuk, roh yang mau diubahkan, roh yang mau diproses, roh yang mau mengalami betul-betul peremukan agar nggak bandel lagi. Saudaraku, Anda dan saya punya hati yang lembut itu. Hanya kemudian kalau kita masih mempertahankan hati yang lama kita yang keras, nggak akan terjadi hatinya seperti Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dari ketiga tokoh tadi, kemudian kita belajar tentang hatinya Tuhan Yesus. Tentang bagaimana kemudian hatinya Tuhan Yesus menjadi cloning Yesus sempurna dalam tubuh kita. Dan itu akan saya bagikan besok. Mungkin nggak di jam yang sama. Karena besok saya ada acara dengan orang-orang tim Medan yang sekarang ini hadir. Yang hadir siapa saja ini tim Medan? Rini, Sartika, Nako, Rika, Nova, Fernando, dan lain-lain. Hadir ya besok. Saya akan punya acara dengan kalian. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bergabung mungkin jam 6 apa jam 5 saya nggak tahu. Karena jadwal pribadi saya besok saya belum keluar, yang ngatur istri saya. Belum ketahuan, sampai hari ini pun belum ada pemberitahuan kan tadi jadwal jam 5 ini akan online apa tidak. Tapi tiba-tiba online. Itu Tuhan yang kerja. Dan puji Tuhan, sepanjang kita online ini, Tuhan pulihkan saya, Tuhan berikan saya kesehatan prima, Anda tidak mendengar saya kelihatan lemah, puji Tuhan ya, Tuhan baik, God is good. Jadi Tuhan baik. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, haleluya. Kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur akan setiap penyertaan-Mu yang ajaib dan dahsyat atas kehidupan kami. Biarkan hati-Mu senantiasa milik kami Tuhan dan tidak beralih. Bahkan hati-Mu ini merubah hati kami yang tadinya keras menjadi hati yang taat seperti ini. Biarkanlah Engkau dan seluruh hati-Mu itu menjelma jadi tubuh-Mu di muka bumi. Lewat tubuh ini Tuhan. Berkata-katalah banyak. Sebanyak apapun yang Kau mau Tuhan. Kami tidak mau membatasinya. Sebanyak apapun yang Kau mau. Ampuni kami kalau kami tidak punya waktu banyak untuk Kau bicara dan kami dengar, kami sibuk dengan apa yang kami anggap ini penting. Kami minta ampun Tuhan. Kami mau diubahkan, ubah hati kami. Segala apapun yang merintangi kami dengan kasih-Mu. Roh Kudus buang. Tidak ada ancaman-ancaman lagi. Hanya ada kasih Tuhan yang besar, yang menerpa kami, melawat kami, menaungi kami, membentengi kami hingga kami menjadi anak Allah yang berkemenangan. Menjadi anak Allah yang lolos dari setiap masalah-masalah. Dan kami tetap on progress. Maju dalam tahapan yang lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam rencana Tuhan yang kekal. Kami mau ambil bagian dalam rencana-Mu itu Tuhan. Terima kasih kami membiarkan Kau ambil alih. Kami sadar kami sedang dipimpin dalam setiap solusi, hikmat untuk kami menanggulanginya bersama-sama dengan Kau. Terima kasih Tuhan yang baik. Roh Kudus materaikan setiap hal yang dinyatakan Tuhan dan Bapa di hati kami. Jadikan rema, jadikan akal budi, jadikan hidup yang berkelimpah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa Surgawi atas setiap yang Kau berikan. Kau
Penuhi kami dengan kemuliaan, menjadikan kami seperti anak. Kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau. Kami dekat karena Kau mendekat bagi kami. Terima kasih Bapa atas kasih. Tenggelamkan kami, barang siapa yang ada masih mempunyai hati yang keras, hati yang tidak mau mengampuni, hati yang pendam. Bapa, Engkau biarkan hati ini terangkat. Kami punya hati yang ingin seperti-Mu, hati yang mengampunin, hati yang mengasihi, hati yang mau memulihkan. Karena dalam pemulihan, kami pun ikut di dalam itu semua. Kami dipulihkan. Kami mengenyahkan setiap penyakit, setiap maut, setiap kesibukan, setiap halangan, setiap masalah-masalah yang mungkin muncul. Kami tolak semuanya. Mereka akan tetap ada, tapi silakan Bapak Engkau ubah cara pandang kami melihat semua. Mata kami tetap melihat. Terima kasih Bapak. Terang-Mu semakin besar dalam hidup kami. Dan ubah kami seperti Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Tuhan memberkati.